Oke YouTube, asal dulu surprise. Boom. Itu aja openingnya anjing. Oke. Lu ikutan apa aja lah, ngomong apa aja lah. Wis gitu aja lah ya. Heeh, siap. Oke YouTube, asal dulu surprise, bro. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channelnya yang Cita Jelas ini. Ya, yang kontennya absurd sekali, yang kontennya otomotif ada, musik ada, dan horor juga ada. Oh, itu kabel anjing. Kabel yang mengganggu sekali. Oke, kali ini gua tenang. Oke, kali ini gua sekarang ditemenin bersama teman-teman gua yang blow on-nya masih blow on anjing, dari dulu masih blow on aja lu anjing kan. Si Ben juga sama. Lu juga sama nih. Gua sekarang sama Sandi dan juga Ben Setiawan. Lu punya YouTube kan? Punya. Apa namanya channelnya? Ben Setiawan. Yang dulu itu kita kelola ya. Ya. Sekarang. Dan lu punya YouTube? Kagak. Dia pekerja keras. Punya YouTube cuman nggak ada channelnya. Enggak, dia punya YouTube cuman buat nonton doang. Baik, Okay. baik. Oke, kali ini gua ditemenin sama Sandi sama Ben, yang dimana hari ini kita bakalan cerita-cerita balap liar. Bentar anjing. Ke polisi guys diberi lahan ya. Kali ini kita akan mencoba menceritakan hal-hal yang mistis yang pernah kita alamin. Karena di mana sedikit cerita dulu, ini itu kita itu bertiga itu sempat bikin streaming ya. Pertamanya kita streaming nggak sih? Iya. Streaming dulu sebelum ke YouTube. Kita streaming dulu di Bigo ya. Di Bigo kita bikin tim nih, kita bertiga, tim yang lamun cek Sunda nama Borangan. Borangan. Baru ada kresek juga sudah kabur. Oke. Jadi kita itu bikin streaming ya Ben ya. Iya. Bikin streaming horor di Bigo, yang lain pada pamer tete. Kita explore Goblokan. apa? Ya, bener sih. Tapi kalau masalah goblok jangan bawa gua. Lu aja yang goblok. Semuanya anjing. Semuanya. Oke, jadi kita bertiga itu bikin bukan channel ya, kalau di YouTube apa sih, akun ya. Bigo ya, di Bigo kita bikin akun, jadi sebuah aplikasi live streaming. Jadi kita menyuguhkan konten-konten yang berbau hal Maaf batuk. ya, hal Angin. masuk angin. Hal mistis. Nah, kali ini kan sempet vakum. Sempet vakum? Kenapa Vakum. Sih? Bukan sempet lagi, emang Ya, udah vakum anjing. sih. Ya, Kenapa? Coba. Kenapa bisa vakum sih? Yang pertama kan jarak antara kita bertiga itu yang lumayan jauh, apalagi aku gitu kan di Lembang. Terus ya pekerjaan ya terus waktu kita streaming itu kita bertiga masih pada bujangan, dan sekarang dia sudah beristri dan juga sudah mau punya anak. Dan aku yang masih. Ben dulu deh. Ben, lu pernah ini nggak pernah punya pengalaman yang dijual ya, yang bikin kurang itu ya, jadi bisa. Oke, mohon maaf tadi memorinya habis. Lu belah sinian. Kok ribet anjing. Oke, lanjut Ben. Tadi sampai mana sih? Sampai Radio Ardan. Lanjut. Jadi gini. Kan tiap malam Jumat itu suka ada cerita hantu di Ardan Radio. Ya. Gak biasanya gitu kan, pengen dengerin radio Ardan itu di dapur. Oh, jadi posisinya lu ngedengerin Ardan Radio tuh di dapur. Ya gak biasanya gitu kan, pengen aja gitu.
Kok ada orang yang dengerin radio di Iya. dapur? Untuk apa ada kamar? Iya kan awalnya berdua lah sama teman. Sama teman. Berdua. Sumpah kaget gue. Kaget aja. Oke. Udah gitu pas temen aku pokoknya pas ceritanya tuh setengah cerita temen aku pengen tidur dan naik ke atas ke kamar. Oke. Nah tiba-tiba gak lama kemudian ada suara langkah kaki buh kayak turun dari tangga. Tapi lu kan masih berpikir positif. Oh itu temen gua. Oh mungkin tuh teman mau ke WC gitu. Oke. Ya lanjutin. Udah pakai headset pakai headset. Nah udah kayak gitu. Kok nggak ada bunyi air gitu kan? Nggak ada bunyi air ke kamar mandi. Aku mikir lagi, oh mungkin dia ngambil minum gitu. Ada bunyi air? Nggak ada bunyi air di WC gitu kan? Oh iya. Soalnya dapur sama WC itu kan berdampingan. Nah, gak mikir dia ke kamar mandi. Oh mungkin dia ngambil air. Terus 5 menit kemudian ada suara lagi. Suara apa? Langkah kaki. Buk. Aku panggil. Itu posisinya di bentar. Itu suara langkah kakinya di atas atau di bawah? Di atas. Oh di atas. Kayak turun tangga. Buk. Nah, penasaran lah aku panggil. Le. Si Sule. Namanya Ule gitu ya. Sule. Gak ada sautan gitu kan. Biarin lah. Lanjut dengerin. Pas mau cerita kedua, ada yang kayak niup telinga. Cicing le. Diem gitu kan. Posisi aku nggak ngelihat ke belakang. Posisi lu tapi masih di dapur? Iya di dapur. Jadi aku posisinya ngebelakangin pintu. Oh iya. Sambil dengerin pakai headset. Ada yang niup. Cicing le. Nggak lihat ke belakang. Lama-lama kok merinding gitu kan. Pas dilihat ke belakang, apa dulu? Bentar. yang kaget gitu. Nenek-nenek, Ada nenek-nenek. rambutnya itu gimbal gimana ya? Gimbal kayak, tau lah mungkin orang gila kalau misalkan udah tiduran di Jangan nyebut orang gila, Anda mau disomasi? ODGJ ya. Tau lah ODGJ gitu kan, kalau misalkan lagi guling-guling di tanah jadi gimbalnya itu gimbal gimana gitu kan ya. Mukanya itu pucat kayak belah jadi belah keringat. Itu bener jelas iya sejelas-jelas orang depan banget tuh kan. Astagfirullahaladzim gitu kan ya. Mukanya itu apal rombeheun gitu kan ya. Jadi guys, kalau yang nggak tahu rorombeheun itu jadi perpecahan, Pecahan pecah gitu. lah. Jadi astagfirullahaladzim gitu kan. Mau teriak kayak ketekan gitu kan ya. Mungkin saking kagetnya gitu kan. Gimana gitu. Baca doa yang aku bisa lah ya. Bisa-bisanya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Terus dia tuh kayak ngebisikin sesuatu. Mungkin ya tiap pagi atau tiap gimana kita suka teriak-teriak. Ya mungkin karena keganggu. Soalnya gini posisinya tuh, ini dapur, ini tuh ada bekas bengkel udah lama kosong Di deket rumah lu? di mes. Oh di mes. Oh ini posisinya di tempat kerja. Tempat kerja. Oh jadi bukan di rumah lu? Iya, tempat kerja. Jadi sebelah sini itu udah lahan kosong, udah lama banget nggak kepake. Itu bekas bengkel. Nah, mau teriak susah, mau gimana susah. Lama-lama si nenek itu nggak tahu ngomong apa aku ya. Kayak tong gandeng, tong ngaganggu tempat aing, tapi kayak yang gerenyeman kita kayak Terus udah kayak gitu si neneknya tiba-tiba mundur kayak asap. oh jadi hilang. Nah udah hilang langsung dingin dulu orang. Udah
udah kayak Sekali. udah kayak gitu baru aku bisa udah langsung lari ke atas, nggak ingat sama HP, didiemin HP sampai pagi. Itu masih nyala ya, Masih. didiemin HP sampai pagi dalam posisi ya bunyi radio gitu kan. Nah pas di atas itu cerita, tadi ada nenek-nenek mukanya kayak gini-gini, nu balik manis. Nah orang selama gawe di dia can pernah ninggalin kali itu. Aing rewat. Parno anjing. goblok. Terus Nah Kawan Maria. pas pagi-pagi aku cerita sama teman-teman, katanya gini, ya emang ada nenek gimbal namanya, suka disebut nenek gimbal. Dia itu yang suka nungguin di dapur. di dapur tempat lu tadi. Posisinya itu ya selalu ada dia di tempat yang aku duduk itu. Oh, yang deket WC itu. Jadi gini ceritanya, pas pagi-pagi itu cerita nenek ini bukan kiki, kita mengsta aneh, kata pegawai lama udah nggak aneh itu mah, si nenek gimbal posisinya ada di sini, ditunjukin. Bener. Aku kaget, semalam aku duduk di sini sendirian mendengerin ini gitu kan. Bahaya, harga sepanggi gitu pasti bakal Ada apalah itu. terusan menggihan katanya. Tapi alhamdulillah gitu ya, pas kejadian itu tiap malam kalau misalkan pengen kencing, posisi jauh lah, kamarnya sama kamar mandi jauh posisinya dari adalah 100 meteran gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi sih nenek itu. Dan nunjukin lagi gitu. Tapi kalau misalkan merinding atau bayangan Sekelebat lah. sekelebat ada gitu. Oke, jadi seru ya. Enggak, gue ngebayangin ya di tempat kerjanya dia kayak apa gitu kan. Jadi tempat tidur tuh kan di atas, Di atas. di bawah tuh ada dapur. Berarti dapur itu di pinggirnya WC gitu. Ya kan. ini kan dapur. Pas ini dapur. Nah terus 10 langkah, 15 langkah ke kanan baru WC. Baru WC. Mm. Oke. Ini lumayan merinding ya. Baru permulaan nih. Iya. Tapi itu banyak banget Yo. di tempat kerja BTW di mana sih? di daerah Bancai. Bancai. Oh, Bandung ya, di Bandung. Ya, Bandung. di daerah Bancai pokoknya. daerah Bancai. Tempat cuci Satu kota. mobil. Tapi nggak disebutin namanya apa, takutnya gitu kan ya. Ya orang-orang kan bisa berpikir apa gitu kan. Oke, kalau lu San pernah nggak ada kejadian gitu? Wis ieu mah hirupna teu rame euy. Kela. Kudu. Sebentar ya, guys. Sebat. Sebat dulu. Gini. Nah, Soak anjing. Gimana? Semenjak kita kan udah nggak ngumpul. Maksudnya bukan nggak ngumpul, Enggak. udah lama nggak explore lah. Nggak kayak explore gitu lah ya, enggak. Udah lama, udah 2 tahun lebih kayak. Udah 2 2 tahun lebih nggak di depan kamera gini, jadi agak kaku lah, ya, kaku lagi gitu. Jadi pemula lagi gitu kan. Kalau dulu kan suhu udara. minus ya. Suhu udara. Sayu anjing. Oke. Kalau gue sih dulu mah pas waktu kita explore di ini Ben, yang di belakang rumah lu tuh, yang di makam. oh iya, yang bertiga itu. Ya, yang sama teman dulu ya yang itu. Yang si Udah. Oke. Takutnya nonton. Oke, siap. Ya, nah dulu teh kita kan explore bertiga nih. Di belakang rumah si Bente ada bukan belakang lagi sih, udah jauh ya, kayak di atas gunung lah ya. di gunung. Soalnya kan rumah dia Cuman kan di deket luar. lah sama rumah si Ben. Deket. Adalah harus nanyak dulu ke atas lewat balong-balong gitu kan. Enggak usah dijelasin anjing. Kan dari pertama. Oke. Dari pertama kan dengerin dulu Oke, makanya. siap. Mau cerita nggak nih? Iya, cerita. Masa cerita pendek. Iya. Jadi pas gua mau masuk kan ada
pas mau masuk teh ada kayak gubuk lagi tuh, Bin. Oh iya, bukan gubuk, itu tempat Penyimpanan apa sih namanya? Keranda. keranda. Nah, keranda kan di sebelah kanan tuh. Pinggirnya tembok. Ada kayu. Gua kira itu bukan apa sih namanya kayak batang pohon yang melintang gitu tuh. Cuman gede. Kayak segede gimana? Gede lah pokoknya mah gede, si batang pohon gede kayak yang tumbang gitu. Tapi si tumbangnya teh enggak kayak yang kalau tumbang pohon kan dep gitu kan. Ini mah enggak kayak gini. Set, melayang. Oh, jadi gini lah. Nah, gitu. Gendek. Tapi cuman si ininya teh enggak ada kayak nyambung lagi ke akar atau kemana, enggak ada. Tapi batang pohon, kayak batang pohon lah penglihatan gua mah. Tapi lu nggak lihat di atasnya, siapa tahu kan? Enggak, Oh, justru ada itu kan tali enggak. gitu. Jadi makanya yang gua anehin teh, gua lihat langsung ke pusat ke bawahnya gitu kan, ke bawahnya. Ah, mungkin batang pohon gitu kan, soalnya kealang sama kayak gini nih rumput-rumput gitu kan. Tapi pas dilihat lebih detail tuh, ini gua baru cerita ya, baru tahu kan lu juga. Soalnya nggak mau cerita ya. soalnya parnonya di situ. Cuman pas gua lihat batang pohon, pas lihat agak depanan lagi teh ada kayak apa sih namanya teh, bukan tali sih, apa ya, tali teman ranting gitu, Nggak, jadi ranting yang apa namanya, yang jadi yang apa sih? Ngelilit. yang kayak ngelilit nah, si ininya, si pohonnya. nah kayak gitu. Cuman si pohon itu teh, lu tau lah poci kayak gimana. Oh, I know. Nah, Oke. Ferguson. Ferguson. Yang waktu itu kan kejadiannya teh pas siapa sih yang bilang Bang Andre Bali. yang awas tuh di belakang kalian. Nah, yang awalnya teh pas gua udah curiganya teh kayak gitu. Ada lepet nih, lepet. Ada SS-nya juga, ada kan? Nantilah dimasukin. Oh iya. Nanti dimasukin. Masih ada kan? Masih ada dulu, masih Ada. datanya. Masih ada. Nah, habis dari situ udahlah gua cuek ya. Majukan ke depan terus masuk dulu ke dalam hutan kalau nggak salah mah ya. Masuk dulu kan terus sambil bakar dupa. Kemenyan ya. Yang panjang yang gitu. Ditaruh di apa sih, di pohon kalau nggak salah ya, atau di tanah sih. Di tanah ada kuburan. Di tanah kan. Nah udah kan gitu. Yang gua lihat sih di pinggir pohon pisang gitu, pohon apalah kayak pohon pisang, cuman daunnya teh kayak pohon pisang, cuman dan pohon pisang nih yang warna merah tuh. Nah, yang kayak gitu cuman kayak pohon pisang. Nah di situ gua lihat lagi, Lihat yang putih tapi bukan yang lepet itu, di situ. tapi anak kecil. Selama explore itu. Iya. Pas explore. Pas buka, udah mulai belum itu teh? Udah mulai. Udah mulai ya. Cuman nggak ke record. Gua nggak bilang ke sini, nggak bilang ke situ. Jadi cuman, yang ngelihat cuman lu doang nih. cuman yang... aing nggak bilang, soalnya kalau aing bilang takut nggak jadi gitu. Oh iya. Tahu nggak? Sama takut anjing makin parno nih aing. Udah makan parnoan gitu kan. Borangan guys. Borangan. Penakut ya. Udah aing teh positif aja karung lah, soalnya kan di bawahnya teh ada karung, Ben. Karung. Karung kan 2 kalau nggak salah, itu di situ ada karung. Karung mungkin bukan karung Indonesia teh karung kan, bener? Nggak sih salah. Ceng kita Balik sarung. Udah weh, kita explore terus teh pas waktu di tengah-tengah kalau nggak salah ya, yang ada si Ferguson tuh yang Iya, situ. tengah-tengah. Yang di tengah-tengah kuburan gitu, tengah-tengah kuburan kan, ke sebelah sana tuh jurang kan. Tapi dia, buat kalian yang belum tahu, Ferguson tuh ini nih. Ya, lanjut Fergus. Jadi kita nggak berani nyebutin namanya. Karena Yang jelas Parno, ini aja. sampai situ di kuburan yang di jurang itu teh, gue lihat lagi Ada nenek lagi. Terus soalnya lu kan nyeritain nenek lu sih atau keluarga lu yang kakek atau apa sih, Oh ya. yang lu teh di sini teh ada kuburan Oh ya, kuburan keluarga. nah gitu, gua inget teh ke situ terus. Tenang lah, nggak mungkin, pastilah gitu kan, kalau namanya apa sih, ada anak cucu ke situ, kata orang tua dulu kan. Kata orang tua pasti ada yang nemenin lah gitu, oke. leluhurnya atau gimana gitu kan.
tenang ah ieu mah geus moal hariwang gitu kan aya pribumina aya tuan rumahna ada tuan rumah. malah naon meureun punten wae ieu mah sapan pas ningali ka tukang hagijiran gitu kan dari posisinya teh kieu nya nying harap ka karanda gitu kan karanda ka hareup itu jurang Den jurang teh sisi ting sih rada jauhan kan pas ningali merinding sih orang teu ngomong kasih eta teh kan keur nyepang HP teh teu ngomong enggak ngomong ini bahasa Sunda enggak ngomong tah pas ke si Jul dibilangin coba putar kamera diputar putar ada Dua. yang di pohon pisang itu yang gua lihat itu Kembar. Enggak, yang pertama ngeliatnya aku Jul coba oh lu kan yang bilang itu iya ya Jul coba geser dikit. udah bertiga kan itu di situ ya Iya, bertiga berdua sih bertiga. oh bertiga soalnya kan lu duduk di kuburan ya Ya sama lu kan lu diem mulu. soalnya aing dari mantak dia mulu teh lihat itu Ben Kok kalian ribut? Ini cerita. kan nyambung Oh. nah pas sudah si Ben si orang itu teman kita giniin kata lu teh stop ya stop di situ tah Langsung di SS. Nanti ada SS-nya lah. ada kan yang di yang di daun-daun itu kan ada dua kan si kembar itu nah gua teh itu teh lirik ke kiri Ben ada itu anjing Ada si nenek itu cuman aing nggak bilang kita kan langsung ngabret Iya. langsung lompat. Iya. Nah, pergi. Gini loh Den. Posisinya itu kalau misalkan kita ngambil jalan utama, paling kalau misalkan kita jalan kaki adalah 5 menitan. Kita ngambil posisinya itu muter balik, baliknya kita kan jadi rumah si Ben misalkan di sini nih ini kan jalan utama jalan raya gitu lah jalan aspal gitu kalau ini kan ke kampung lewat kampungan muter dikit nggak muter sih motong lah gitu cuman kita balik jadi sambil gini Iya. karena itu di situ yang paling gua takut diikutin gitu kan. gitu Itu gua belum gabung ya? Belum gabung ya? Belum. Udah cuman nggak ikut. Cuman siapa sih yang ngomong itu coba Jul kameranya ke belakangin. nah dan di situ teh si yang komentar teh di belakang gua kan Iya, posisinya kan di belakang gua jadi gini si itu teh di sini lu di mana sih di samping mana? lu oh di sini kan di sini dia duduk di kuburan gua di sini jongkok gitu sambil jongkok Si posisi si makhluknya di mana? jauh Cuman dapat di kamera. cuman kita nggak lihat tapi yang gua lihat itu dari pertama posisinya di situ Ya, I know. Ngerti. tapi anehnya gini di mata telanjang kita nggak Kelihatan. Cuman di kamera pas ada. di HP kok ada gitu pas dilihat nggak ada tapi ada di HP gitu. adalah SS-nya nanti Oke, nanti dimasukin ya. Oke, itu cerita kalian berdua ya. Kita sekarang kasih 3 cerita ya. Ini mungkin pengalaman gua selama berhenti explore dan nggak ada hubungannya di explore. Ini baru tadi gua udah cerita ke Sandi, cuman nggak full semuanya. Karena gua pengen lu juga ngedengerin dan semua juga ngedengerin. Ini cerita udah gua kirim ke Ardan dan ada di Ardan. Kemarin kalau nggak salah waktu bulan November di tanggal 15. Ini bener-bener real, bener-bener kejadian dan gua nggak mau sebutin tempatnya di mana. Takutnya kan nantilah jadi efeknya kan berefek ke soalnya kan ini tuh tempat wisata gitu tempat wisata. belum main deg-degan sama jatuh mungkin. Oke. Jadi gini. balik jauh di anjing goblok deh. Ini ceritanya itu tanggal 15 November ya tahun kemarin. Tanggal 15 November. Gua dapet job buat ngisi hiburan. Jadi kan buat teman-teman jadi selain bikin konten gue itu profesinya
apa namanya, Biduan. keyboardis lah. Keyboard bukan, gue keyboardis elektron. Nah terus gue dapet job dari temen, dan si temen gue bilang telepon, dan nanti malam lu main nggak? Kalau bukan main kan, ngejob nggak katanya. Enggak, kata gue. Ya udah, ini gue ada acara buat di tempatnya gue di situ lah ya. Di situ acara apa, kata gue? Acara ibu-ibu katanya. Acara ibu-ibu. Maksudnya ibu-ibu gimana? Ya ibu-ibu arisan, katanya bilang. Oh ya udahlah, gas aja. Cuman katanya keyboard doang, jadi lu nggak usah bawa kru lain, nggak usah bawa penyanyi gitu. Gua kan orangnya gimana ya, jadi nggak bisa lah kalau berangkat sendiri gitu kan. Yang pertama kan malam, yang kedua emang lokasinya itu di pegunungan lah ya, takutnya kan pulangnya gua pasti pulang malam dan gak ada yang nemenin kan, parno juga gitu kan. Jadi gua putusin buat ajak temen gua, buat ya udah gini aja, lu ikut gua, nanti gua bayar dah gitu, jadi gaji gua potong. Oke, singkat cerita berangkat itu sekitar jam 6:30. Jadi gua pengen sebelum isya itu gua udah ada di sana, paling dari sini ke tempat lah paling sekitar sejaman lah atau 40 menitan gitu. Berangkat gua, nyamperlah si penyanyi yang gua bawa tuh, ya temen yang gua bawa nyamper, terus dia bilang kalau mau ke situ jangan lewat jalan raya katanya, udah lewat ini aja, lewat jalur alternatif. Dan si jalannya itu emang jalan gede lah, jalan perkampungan gitu, cuman gelap. Kata gue ya udah nggak apa-apa lah, gas aja biar sampai gitu. Di jalan biasa. Nah, waktu pas mau ke tempat itu kan dulu pernah ada viral video penampakan kuntilanak yang di pinggir jalan. Ada video, nanti gua masukin lah. Ada video viral penampakan ya di tempat situ. Si temen gua itu langsung nunjuk ke tempat itu. Katanya gini. Enggak ada. Katanya gini. Dan lu tahu nggak video viral yang ada kuntilanak? Ya tahu, gimana? Nah ini tempatnya. Langsung ditunjuk serius. Langsung ditunjuk. Nah ini tempatnya katanya. Ya gua kan parno gitu kan. Gua bilang sama si sama si temen gua tuh, anjing gak usah ditunjuk juga, kata gua gitu kan. Ya lupa. Emang sih yang pertama kan dia orangnya gimana ya, bukan gak percaya, cuman emang berani lah gitu dia gitu kan. Cuman sompral lah kita bilang gitu. Dia bilang sompral lah gitu lah, sompral. Singkat cerita, pas nyampe gerbang itu tuh nggak ada yang jaga di situ tuh kan, nggak ada yang jaga. Gua tadinya karena emang kalau nungguin si yang jaga lama, ya udahlah gas aja lah langsung, nggak usah nungguin yang jaga gerbang gitu kan. Gua langsung masuk nyari ketemu, ada, ternyata bukan acara ibu-ibu arisan. Di situ itu ternyata ada kru yang bikin film tuh kan, dan emang itu syuting terakhir dia di situ. Jadi ya pengen melepas penat dengan hiburan lah gitu. Datang sana, gua ngobrol sama yang punya acara, bla 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 bla, dan ternyata emang belum mulai belum mulai mau hiburan karena masih proses syuting di sana kan. Terpaksa dong katanya, ya udah mas tungguin aja di tenda katanya. Nungguin di tenda. Kesel dong ya. Yang tadinya katanya habis isya udah mau mulai, ini udah jam 8 belum mulai gitu kan. Gua mutusin tuh sama si teman gua tuh kan, ya udahlah daripada kita nunggu di sini, kita nyari warung aja udah. Ya udah ayo gas, nyari warung. Itu kan karena posisinya itu perkemahan, otomatis gelap kan ya, gelap. Gua juga nggak bawa senter, cuman senter dari HP doang, nggak kelihatan dong. Si temen gua
Lu tahu apa? Nendang sajen, ketendang si sajen. Bukan nendang sih ya, kalau nendang bisa jadi di penjara kan. Sengaja. Ketendang ini Masih. mah, ketendang, berantakan dong. Di situ ada kopi hitam, ada rokok yang ya itulah, terus ya sesajen, dan itu tuh berantakan Ben, sumpah. Gua langsung parno dong, anjing, lu udah nendang sajen, gitu kan? Terus dia bilang, polosnya dia karena dia emang sompral orangnya, baiklah malah naon gitu. Jadi gak usah lah, nggak apa-apa lah. Kemarin aja katanya dia nemu sajen dia makan katanya gitu, salahnya dia. Udah dong, gua rapiin aja biasalah biar nggak terlalu berantakan gitu kan, berantakan. Skip. Udah parno dong, tiba-tiba aja itu suasananya tuh hening banget. Padahal itu banyak orang di dekat itu tuh. Hening. Gue mutusin nggak jadi nih ke warung karena emang udah parno duluan. Udah gas, balik lagi aja dah, balik lagi ke tenda. Karena di tenda juga kesel kan, anjing gimana ini kan, masih belum mulai juga, udah jam 9 lagi. Si teman gue bilang, ya udahlah nungguinnya di warung aja biar sambil ngerokok juga kan, sambil ngerokok gitu. Udahlah gas aja. Gua keliling dulu tuh lihat-lihat yang lagi syuting film gitu kan, gimana sih prosesnya bikin film horor gitu kan. Nah singkat cerita gua langsung aja ke warung tuh kan. Pas mau balik lagi ke warung itu otomatis gua, karena emang jalur buat ke warung itu nggak ada tempat yang nggak ada jalan lain selain jalan ke sono kan. Pas mau ke sana kagetnya gua sama temen gua, si sajennya balik lagi dong. Kopinya utuh, masih ngebul. Si rokok yang tadi kesiram sama kopi hidup biasa lagi. Terus rapi lagi dong. Nggak, apa mungkin itu ada yang Iya, ganti? nah gua positive thinking kan di sana. Udah ada yang ganti nih. Tapi Ben, kalau misalkan itu karena gua berpikirnya positif aja. Kalau gua berpikirnya yang negatif, itu gua pas teman gue nendang itu terus balik lagi ke tenda itu nggak sampai setengah jam dong, cuman beberapa menit lah, paling 15 menitan gitu. Mungkin emang masih bisa gitu, masih bisa dirapiin terus diganti sama yang baru gitu kan. Tapi apa mungkin gitu, di situ gue masih bertanya-tanya. Udahlah nggak apa-apa lah, ini mungkin udah diganti sama panitia, udah gue ya udah naik, udah di warung, udah ngerokok habis berapa batang. Gue balik lagi ke tenda, nanyain kapan nih mulai, soalnya udah jam 10:30 itu masih belum mulai, masih proses syuting katanya. Nanti gitu kan, nanti. Oke, sambil kesel juga, jam berapa ini mulainya? Jam 11 katanya, setengah jaman lagi. Ya udah saya nunggu di warung deh, kata gue kan ke panitia. Ya udah nggak apa-apa, gue nunggu lagi di warung. Pas mau ke warung itu ternyata udah tutup, si warung yang udah tempatin sama gua tadi. Dan ada warung yang buka itu di ujung, ada di situ ada petilasan gua Belanda gitu, ada petilasan gitu di situ, ada warung di sebelah sono. Dan warungnya itu yang jaganya itu ada bapak-bapak ya tua lah, ibu-ibu sama anaknya 2. Gua pesen lagi tuh kan, ya kali gua ke warung gitu kan gak pesen. Ya kali kan, Udah malam guys nih. Udah malam. ya kali kan gua di warung cuman diem doang, ikut ngerokok doang. Ya gua pesen dong, Bu, pesen susu jahe gitu. Pesen. Dan yang janggal, kalau kata gue janggal sih ya, tapi nggak tahu sih, nggak tahu emang kayak gitu orangnya. Siang jaga itu kan anaknya lagi tidur 2 tuh ya, ada si bapak-bapak, ada ibu-ibunya. Dan di warung itu nggak ada nggak ada TV, nggak ada radio gitu kan. Itu berduanya, si bapak sama si ibunya diem-dieman aja, ngelamun gitu. Gua kan orangnya parnoan, ini susu jahe mau diminum takutnya apa gitu kan, takut pas gua minum berubah jadi apa gitu.
parno dong ngelihat gue merhatiin si ibu sama si bapaknya, tapi nggak ada yang mencurigakan. Cuman yang mencurigakannya itu kenapa harus diem gitu. Diem, gue tanya, ngejawabnya cuman ya gitu doang. Jadi gue ini yang jaga napak nggak ya gitu kan, kakinya napak nggak gitu. Parno dong, nggak lama di situ kan, 5 menit lah, nggak 5 menit, 10 menitan gue balik lagi dong balik lagi ke tenda. Udah jam 11:30 tuh, belum ada yang manggil juga. Ya udah gue putusin buat gini aja, kalau misalkan ini nggak jadi ya udah nggak apa-apa, saya mau pulang lagi aja, soalnya udah melorot banget kan jadwal. Dari rencana udah isya jam 7:30, ini jam 12 belum juga mulai. Mau mulai jam berapa? Dangdut bro, dangdut mau mulai jam berapa? Mau mulai jam 12, selesainya jam berapa gitu kan. Ya udah kita putusin aja buat nggak jadi tuh, nggak jadi karena emang posisinya mereka juga masih pada syuting. Nah, lebih horornya lagi, sebelum berangkat itu kan kita nungguin bayaran dong, karena gue juga kesana udah pakai bensin kan, katanya emang mau dibayar gitu. Nggak jadi juga, nggak apa-apa mau dibayar katanya gitu, sebagai bentuk permintaan maaf lah. Gue nungguin di situ tuh, gue bilang sama temen gue, ini kebayang ya jam segini ada orang dari puncak nyari jalan, jam 12 nyari jalan gitu. Spontan aja gue bilang gitu, sumpah spontan aja gue bilang, kebayang nggak jam segini ada orang sendirian di gunung, itu kan di gunung itu lagi nyari jalan gitu. Kata temen gue, pokoknya kebayangnya, terus kebayang gitu di situ tuh ayah pocong lah, ayah kuntilanak lah. Dia kan sompral orangnya gitu. Ih anjing gitu gue kan. Udah singkat cerita, udah dong ya. Ya udah katanya nanti ditransfer, bukannya dari tadi kata gue kan, gue nggak nungguin dulu gitu. Jam 12:30 tank turun gue dari tempat itu ke bawah, turun. Di tengah perjalanan gue nemu ada bukan disebut orang, nggak kayak orang, nggak disebut nggak kayak orang, emang orang gitu kan. Gue nemu ada cowok seumuran lah kayak gue, pakai celana pendek, telanjang dada, bawa apa namanya, bajunya basah, dia basah, emang abis hujan gitu kan. Terus dia turun ke bawah dari jauh kan, itu kena senter motor dong. Gue dari belakang ngeliat itu nggak ada bayangannya. Misal gini Ben, ini dari depan ya, gue dari belakang ke senter, pasti di bawahnya ada bayangan dong. Logika aja dah pakai, itu kan gelap nih ya, gelap banget. Ke center pasti ada bayangannya dong. Ini nggak ada. Temen gua karena penasaran, dia ditengokin dong, digini dong. Dan apa? Mukanya pucat parah, kayak yang kena hipotermia, lu tau? Yang gigil banget. Gua tepok dong, ya anjing gak usah dilihat gitu gua gitu kan. Udah gas cepet gas. Itu tuh posisi ketemunya itu kan ada pertigaan gini kan. Bukan pertigaan sih, jadi jalanannya tuh turun ke bawah. Nah dari tempat gua ketemu sama sosok itu ke gerbang itu cuman dari sini ke depan lah gitu, nggak jauh-jauh amat, paling berapa langkah lah, 20 langkahan lah gitu kan. Cuman karena belokan gini gitu, gua turun ke bawah, turun ke bawah, turun. Nah pas di gerbang itu, gerbangnya udah ditutup karena udah jam 12 juga kan, udah ditutup sama yang jaga. Mau karena penasaran yang di belakang, gue nungguin dulu. Emang bisa dipanggil sih, soalnya kan ada rumah penjaganya tuh sebelah kiri gerbang lah, rumah penjaganya itu, jadi kita bisa ketok gitu. Nah gue nungguin dulu, kata gue, ini kalau misalkan orang pasti dong ketemu di gerbang gitu kan. Ini apa? Gak ada Ben, si orang itu gak ada. Padahal dia itu turun, itu udah jelas banget, itu jalan gak ada jalan ke kiri, gak ada jalan ke kiri jurang, jalan ke atas tebing, gak ada lagi jalan buat orang masuk selain
harus ke gerbang yang itu. Jadi cuman jalan ini doang, jalan utama gitu, nggak ada jalan yang lain. Dan seharusnya kalau itu orang pasti dong ada ngelewat gitu kan ke gerbang. Itu nggak ada, serius. Sampai gua parno buka gerbang sendiri, turun gua ke bawah langsung, ayo cepet. Dan apa yang terjadi, Ben? Gua belum ceritain ke lu. Nih buktinya ya. Nyampe di rumah 3 hari gua mimpi ketemu orang yang sama. Terus dia bilang apa? Tolong cariin kepala saya di puncak. Orang gila macam apa coba nyuruh gua nyariin kepala orang ini di puncak. Kok aku sih 3 hari berturut-turut. Itu mungkin kalau misalkan mimpinya sekali normal. Ini 3 kali mimpinya yang sama. Nah, tapi posisi mimpi dia tolong cariin kepala di puncak, ada dalam mimpinya ada kepalanya nggak dia? Nggak ada kepalanya, Ben. Tolong cariin kepala saya yang ada di puncak, nggak ada kepalanya. Pas gua ketemu mah itu masih ada kepala utuh. Cuman napak gua kan ngeliat dulu ke bawah, cuman pucat banget gitu. Ngeliat ke bawah, napak orang ini. Cuman kan waktu di gerbang gua tungguin nggak ada. Terus waktu gua pulang 3 hari berturut-turut itu kan, 3 hari berturut-turut mimpi itu. Dan yang paling ngerinya sampai sekarang gue nggak bisa lupa, merinding, sumpah merinding, nggak bisa pernah gue lupa apa. Lu inget yang tadi gue omongin temen gue yang pertama tadi yang nelpon ada job, ibu-ibu arisan itu nelpon ke gue, Den, Aisyah kemana gitu. Naon kata gue, apa kata gue, kenapa lu kagak ke lokasi katanya. Nih gue baru cerita sama lu, tadi gue nggak ceritain. Kenapa lu kagak ke lokasi kemarin kata gue. Kemarin kenapa nggak ke lokasi? Lu telepon nggak aktif, gue telepon nggak aktif. Padahal 3 hari itu handphone gue biasa gue pakai, tapi katanya gue nggak bisa dihubungin. Terus ibu-ibu arisan itu nungguin di villa. Ibu-ibu arisan yang mau gue hibur itu nungguin di villa. Nungguin katanya di villa. Lu nggak dateng, dimarahin habis-habisan dong, di anjing goblok gue ini. Lu malu-maluin gue. Lu malu-maluin gue katanya. Bentar, lu jangan marahin gue dulu nih. Gue ceritain. Ini yang nelpon ke gue lokasinya di situ. Hampir mau gue sebut. Di situ kata gue. Di tempat perkemahan kata gue. Yang punya acaranya ke gue nelpon. Katanya katanya ini yang temen ya lu gitu. Jadi yang nelpon ke gue itu dia bilang katanya gini, ini acaranya acara yang dari temen gue gitu. Kontak gue itu dia punya karena emang minta ke temen gue katanya gitu kan. Nah, iya mah acara ibu-ibu, bukan acara syuting film. Kaget dong gue di situ. 3 hari gue katanya nggak bisa dihubungin, padahal handphone gue biasa aja dipakai gitu. Terus apa gue bilang, nih kontaknya, gue kasihin dong kontak yang nyuruh gue kan, gue kasihin. Dan apa itu nomornya aktif. Karena penasaran San, ini sumpah, gue sama teman gue langsung berangkat ke lokasi siang-siang waktu gue nerima nelfon. Karena gue di situ percaya nggak percaya ya, gue tanya langsung ke penjaganya, 3 hari ke belakang ada nggak acara syuting film horor. Karena ini sumpah, di lokasi itu gue ngelihat ada artis ya, ada Mbak Nunung, ada Daus Mini. Sumpah ini
di lokasi itu ada Deus Mini. Terus syuting film biasa, ada kru, ada kamera, ada apa namanya, ada lampu yang kayak gitu. Dan yang bikin kaget apa? Penjaganya bilang di sini mah nggak boleh ada acara begituan katanya. Dan 3 hari kemarin mah nggak ada acara. Sumpah tuh, tanggal 15 November. Dan itu gua nggak bisa ngelupain. Kalau lu nggak percaya, lu datang, ntar gua abis ini gua nyeritain. Lu coba datang ntar ke lokasinya, terus tanyain tanggal 15 berarti 15, 16, 17, 18 gua kesana. Ada bener ini sampai viral dong di sana. Ditanyain sama warga, ini gini bener nggak, gini. Dan itu benar-benar kejadian. Dan 3 hari ke belakang itu emang nggak ada acara apa-apa di situ. Karena emang nggak boleh. Mungkin boleh ada acara ABCD, cuman Nggak boleh sih dari dulu juga. ya kan karena gini San, karena kan di sana lagi Covid juga kan. Masih emang sih udah dibuka, cuman apalagi malam coba gitu kan. Karena si petugasnya bilang di sini mah jam udah isya juga udah tutup. Gitu, jadi udah isya juga udah tutup. Kalau di sana sih kalau ada acara gitu gak boleh, cuman kalau camping boleh gitu. Cuman kalau acara-acara gitu gak boleh sih. Dari dulu juga. Gue percaya karena apa? Karena gue ngobrol sama yang punya acaranya. Itu nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Tapi uang TF-an ada? Nggak ada sampai sekarang. Tanyain bini gue, nomornya udah nggak aktif. Mau nomornya. Untung lu gak dikasih cash. Kebayang dikasih cash jadi apa gitu. Daun cau. Aku gak tau. Sembaranya. Naon dia? Gak apa. Ada daun. Bener, serius sumpah gue. Enggak, kebayang kalau misalkan sampai jadi gitu nungguin sampai Jadi acara gitu. Gue sempet curiga, ini kenapa di lokasi itu ini harusnya acara jam 7:30 kan, ini jam 12 belum juga mulai. Gua kesana bentar lagi, bentar lagi, terus aja gitu. Dan yang ngomongnya itu beda-beda. Jadi yang pertama gua langsung ke yang nelpon gua kan, yang punya acara yang itu. Yang kedua gua nanyain lagi karena emang nggak ada dianya gitu kan. Gua pikiran dia lagi syuting mungkin. Yang kedua ke krunya gua tanya belum. Yang ketiga ke orang beda-beda gua gitu nanyanya gitu. Dan apa katanya warung juga kan gua jelasin tuh kan yang warung gitu ke yang jaga. Warung gimana gini. Semenjak Covid warung mah tutup semua. Gak ada warung yang buka. terus yang lu minum apa? Nah, yang gua minum kata gua juga apa? Cik aing ge. Tapi alhamdulillah ya nggak terjadi hal-hal apa namanya yang mengganggu kesehatan gua gitu. Kan itu 3 hari itu. Ya mimpi bukan Iya. yang kayak orang-orang kan biasanya kan suka demam atau apa. Ini gua alhamdulillah gitu kan nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Cuman ya gua diterornya selama 3 hari itu. Gua tahu. Apa mungkin si orang itu dulunya ngadain acara? Udah tahu. Soalnya nanti nantilah kalau misalkan ini ada waktu teman gua yang nelpon gua, yang teman gua asli gitu, gua undang ke sini buat nyerita. Ya itu penasaran, tolong cariin kepala. Enggak gini. Nyambung kata aing mah. Apa? Jadi kayaknya dulunya dia teh bikin acara di situ. Bikin acara di situ amit-amit ya. Ya, Amit. Nggak tahu tapi ya nggak tahu. Ini mah perkiraan gua ya. Jadi ada acara di situ. Dia sendiri ke atas. Ada orang yang jahatin dia di acara Mungkin. yang itu. Mungkin ya. Dulunya cuman sempat lupa. Nah, di itu tuh di lokasi itu gua nemu gua nunggu di tenda tuh kan. Nah,
di tempat tenda gua nunggu itu, yang masak kan ada kru masak ya, yang masak itu bukan orang Indonesia. Satu itu yang masak itu bukan orang Indonesia. Gua lihat cuman dia fasih bahasa Indonesia, tapi ya Permukaannya. lah cuman mukanya bukan, gue yakin sih itu mukanya orang-orang Belanda sih kalau kata gue, orang-orang Belanda, orang-orang Barat lah, nggak tahu ya. Cuman itu yang gue lihat, ada satu yang masak itu bukan bukan orang Indonesia. Kayaknya mah kayak gitu kalau menurut gua nih ya, bikin acara dia diajak temen ke sana, Terus dicelakain. nah dia pengen minta tolong, caranya ke lu. Mungkin, tapi kenapa harus ke gua gitu? Ya Nah, mungkin nggak lu tahu. salah satu orang yang terpilih itu sama dia. Mungkin ya, karena atau mungkin lu pernah jalan ke sono papasan, mungkin nih orang ini bisa gua ini. mungkin ya. Karena apa? Karena emang sih waktu gua nyampe ke sana itu handphone gua emang nggak bisa nelpon gitu, nggak bisa. Sinyal Emang mungkin. karena emang sinyal Iya, di sana emang sinyal. jelek sih, emang karena jelek aja. Jadi gua nggak bisa nelpon temen gua gitu. Tadinya gua mau pas balik ke rumah itu gua langsung ngabarin temen gua yang ngasih, gua nggak jadi nih manggung soalnya acaranya lama anjing, bukan acara arisan kata gua, ini acara syuting kata gua, cuman checklist. Jadi nggak aktif dia selama 3 hari itu. 3 hari kemudian baru dia nelpon gitu. Kayaknya masih. Dan anehnya selama 3 hari itu pesan gua yang nyampein bahwa gua nggak jadi manggung itu nggak nyampe ke dia, masih checklist aja. Apa siap kalau misalkan kita kesana cari ketawa? Iya, Kita pecahkan masalah ini gimana? boleh. Nanti kita bakalan coba ya buat proyekan lagi. Mau nggak? Mau? Boleh. Kita bikin proyekan lagi, kita bakal explore ke tempat itu. Sini Bagong. Hah? Bagong malah dia tuh. Nggak apa-apa, kan bonus. Ini nyari kia apa malah? Nggak dapat makhluk halus, kita dapat makhluk kasar, dapat babi kita. Kapal Bagong ketika Oke guys, mungkin itu ya cerita kita. Nggak kerasa ini udah berapa menit sih? Udah 1 jam, udah mau 1 jam. Itu cerita tadi, kalian bisa simpulin sendiri lah, karena itu emang pengalaman pribadi kita ya. Lu tadi bilang cerita lu udah Udah ada di Nightmare. di Nightmare, judulnya apa? Ada itu lupa lagi sih. Pokoknya nanti gua taruh linknya di bawah. Taruh linknya. Ada. Oke, segitu mungkin cerita Bentar, dari kita. Bentar dulu. Tadi? Bener ya nih. Kan ini udah nyeritain, Mm-mm. mau dipecahkan masalahnya. Oke, ayo. Oke, Ayo, kalau aku ayo. siap. Ayo. Anjing, ke gunung coy. Nggak apa-apa, kita bisa kan kita sambil ngecamp gitu. Anjing. Seru mungkin. Banget sih anjing. Sambil ngecamp. Nunggu sih guys jadinya kalah labur karena mereka mah. Ya, pokoknya nanti kita bikin proyekan buat kesana lah. Biar kalian penasaran. Jadi apakah ini benar-benar, soalnya ini benar-benar terjadinya ke gua gitu kan, ini benar-benar real cerita gua, dan itu benar-benar cerita yang bikin geger warga sekitar. Kudu jadi dukun heula Ya. cara namanya. Jadi anak ini home dulu. Indigo anjing. Oke, mungkin gitu ya buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Ya, terima kasih juga yang sempat sudi mendengar keluh kesah dari kita. Ya Maaf mungkin ya, yang tunduh apa Bisi ceritanya kurang asik. nggak apa-apa lah. Nanti kita coba. Dan buat teman-teman yang mungkin punya cerita-cerita ya, boleh tulis di kolom komentar ataupun di email di bawah sini ya. Nanti gua taruh email gua, lu ceritain dan gua bakalan nyoba nyeritain apa yang lu ceritain gitu. Oke. Jangan lupa follow IG Oh iya, lu punya IG apa? Sandi_ARR17. Anjing, lebay banget anjing. Lu IG lu apa? Kalau aku band 050696_. Oke. Anjing, pada susah ya. Gua taruh aja lah di bawah. Oke, segitu dari gua, dan mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf juga karena ini hanya konten hiburan ya. Jadi segitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.